Puji Tuhan, hari ini luar biasa, ini udah kayak separuh datang. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Hati Bapa di sorga bersorak-sorak, melihat umatnya begitu antusias, melihat umatnya meninggalkan rumah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus, haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Saudara yang kasih, puji Tuhan, hari ini saya sebenarnya beberapa kali menyinggung ini, tapi saya digerakkan, hati saya tergerak, ini mendalami ini. Nah oleh karena itu keluarlah judul tema hari ini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu ada di Mazmur. Ada di Mazmur 103. Kemudian tidakkah kamu ingat? Itu ada di kitab Bilangan. Jadi oleh karena itu mari kita selama 30-40 menit kita konsentrasi. Mari ayat yang pertama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Yang kedua dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengarkan. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tema khotbah ini, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan yang saudara dan saya pernah mengalaminya, pernah menikmatinya. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan itu. Janganlah lupakan segala pertolongan Tuhan atas hidupmu. Nah, saya mau cerita kepada saudara begini. Sebelum ayat ini muncul, ada barisan Filistin di bukit sini. Ini mau ada peperangan ini. Ada barisan di bukit sini orang Israel. Di tengah-tengahnya ada lembah. Saudara kasih, suatu saat salah satu laskar, salah satu tentaranya orang Filistin ini, namanya Goliat, itu turun ke lembah. Dia bilang kepada orang Israel, suruh turun salah satu dari bangsa Israel ke sini. Suruh turun ke sini. 1 lawan 1. Kalau saya kalah, kata Goliat, maka Filistin menyerah. Tapi kalau utusan dari orang Israel kalah, maka Israel kalah. Silakan turun. Tiap pagi, tiap petang, ini orang ini intimidasi terus. Setiap dia ngomong, jangankan rakyatnya Israel, Saul aja rajanya takut. Mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena tingginya saja, itu tingginya kalau dalam meter mungkin 2,9 meter. Bayangin, 2,9 meter pakai baju sisik. Baju jirah pakai sisik 50 kilo. Pakai tameng, pakai lembing, pakai tombak. Itu orang Israel itu ngacir, takut, intimidasi tiap pagi, petang, selama 40 hari. Singkat ceritanya, Isai
papahnya Daud bilang ke Daud begini, Daud, hari ini kau nggak usah ngurusin kambing domba. Lihat kakakmu, kakaknya ada 3 tentaranya Saul. Siapa? Eliab, Abinadab, sama-sama ada 3. Perawakannya besar. Lihat kakakmu sana, bawa makanan kesukaannya, pergi kamu ke sana. Ya Pak, besok paginya dia langsung berangkat. Dia bawa apa yang diperintahkan papahnya Isai. Begitu dia sampai di tempat itu orang Goliat tadi ngoceh kayak gitu, intimidasi kayak begitu dan didengar sendiri oleh Daud. Dan dia lihat kenapa orang Israel pada ketakutan, pada cemas sekali seperti begini. Nah dia tanya kiri kanan, iya dari kemarin ngomong begitu, ngomong lagi kayak begitu. Akhirnya Daud bilang, jangan terprovokasi. Jangan tawar hati karena orang ini. Jangan tawar hati, biar saya yang hadapi. Berita ini sampai ke Raja Saul. Akhirnya Raja Saul panggil itu Daud. Kamu kulitnya aja masih kemerah-merahan, masih anak-anak begini, nggak mungkin kamu menang. Dia ini udah sejak remaja udah jadi tentara. Nggak mungkin kamu menang. Nggak mungkin. Pasti kita kalah, nggak mungkin. Nah keluarlah ayat yang tadi. Mari keluar 1 Samuel 17 ayat 37. Keluar kata-kata ini dari Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya, kenapa kok Daud ini pede banget? Kenapa kok Daud ini percaya benar? Padahal di depan dia ada tentara Goliat yang begitu besar, 2,9 meter tingginya. Pakai tombak yang luar biasa. Pakai baju zirah, pakai tameng, di kakinya saja ada tembaga. Enggak mungkin dia menang. Kenapa kira-kira Daud ini bilang, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Aku yang menghadapinya. Karena pada saat saya menggembalakan kambing domba, kalau ada singa merebut salah satu domba dari kawanan domba itu, saya kejar, saya hajar, saya sikat sampai mati. Kalau ada beruang datang menerkam kambing domba, saya kejar, saya hajar sampai habis. Dan hal yang sama seperti binatang itu akan saya lakukan terhadap Goliat ini. Saudara kasih, yang membuat dia percaya, yang membuat ada imannya begitu kuat. Kenapa? Pengalamannya dia. Dia pernah menikmati. Dia mengalami pertolongan Tuhan pada saat dia bergumul dengan singa, bergumul dengan beruang. Dan dia yakin, dia percaya bahwa dengan Goliat juga Tuhan yang sama akan menyertai dia. Tuhan yang sama akan membela dia sehingga dia menang. Saudara yang kasih, ini luar biasa. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Daud ini. Sekalipun dia masih pipinya kemerah-merahan dan hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, tapi dia punya pengalaman berkali-kali bagaimana menghadapi singa, bagaimana menghadapi beruang, dan dia selalu ditolong oleh Tuhan. Jadi di benaknya dia, kalau dulu ditolong Tuhan, kalau dulu ada mujizat-mujizat menyertai dia, sekarang aku juga percaya. Kalau saya menghadapi Goliat ini,
maka saya juga pasti menang. Maka Tuhan pasti membela saya. Saudara kasih, dia hanya mengandalkan ketapel. Coba lanjutkan di gambar berikutnya. Coba lihat, bandingkan tingginya Goliat sama Daud. Coba, Daud cuma hanya punya umban. Pernah kalian lihat umban? Kemudian dia ambil batu licin di dasar sungai 5 batu, kemudian dikasihkan ke kantong gembala. Itu ada kantong gembala itu ya, yang di sebelah kiri ada kantong gembala itu. Dikasih batu di situ. Dia hanya ambil batu satu, kasihkan ke umban. Umban dibeginikan, gini ini. Dilempar, kena jidatnya Goliat dan langsung terjatuh dan mati, langsung dipotong leher. Rasanya enggak mungkin. Rasanya enggak masuk akal lawannya seperti begini. Tapi kalau Tuhan yang tolong, apa sih yang enggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Saudaraku yang kekasih, saudara bukan kebetulan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau dan saya pasti pernah mengalami tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Hari ini pengalaman Daud, apa yang pernah dia alami, maka ada giant, ada raksasa besar di hadapannya pun dia percaya Tuhan pasti tolong. Saya nggak tahu raksasa apa yang kau alami sekarang ini. Beban berat apa yang saat ini yang menimpa hidupmu. Dengarkan. Pasti Tuhan pernah tolong saudara. Pasti, I do believe that. Dan Tuhan yang sama nggak berubah. Pagi ini dia bisa tolong saudara. Kalau dulu dia tolong, sekarang juga bisa dia tolong saudara. Mari ayat berikutnya. Murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita baca di Markus 8 ayat 18b sampai 20. Ini judulnya yang tadi, tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti. Untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Nah, saudara yang kasih, suatu hari Yesus ini mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Ternyata murid-muridnya itu lupa bawa roti. Ada 1 roti, tapi ada di dalam perahu. Mereka bisik-bisik, tapi Tuhan sebenarnya ngomong kepada mereka. Tuhan memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Itu sebenarnya pesan peringatan dari Yesus kepada murid-muridnya. Lucunya kasih, mereka ini nggak nangkap itu. Mereka malah bilang begini, wah ini mereka berpikir dan berkata satu sama yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi murid-murid ini selalu urusan perut aja, urusan makan aja. Dan ini Yesus mengerti. Yesus tahu apa yang diperbincangkan murid-muridnya, apa yang diomongin murid-muridnya. Yesus tahu persis. Yesus tahu persis apa isi hatimu pagi hari ini. Dia tahu persis. Dan dia peringatkan kepada murid-muridnya. Tidakkah kamu ingat lagi? Hai murid-murid, tidakkah kamu ingat lagi? Aku pernah mecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Aku pernah pecahkan 7 roti untuk 4.000 orang. Sisanya 7 bakul. Tidakkah kamu ingat lagi itu? Saya waktu baca ini, dengarkan, saudara dengarkan persis. Waktu saya baca ini, tinggal ada 1.
Sini ada 1 roti. Haleluya. 7 roti hanya 4.000 orang. Sisa 7 bakul. Dengarkan nih. 5 roti, mana lebih banyak 7 daripada 5? Ya lebih banyak 7 lah ya. Tapi hanya 4.000. Tapi 5 itu kasih kenyang 5.000 orang. Dengarkan. Sekarang tinggal 1 roti. Saya diingatkan begini, semakin engkau merasa lemah, maka kuasa firman itu akan dinyatakan. Kuasa firman itu akan lebih nyata. Saya waktu baca saudara kasih. Apalagi nggak ada roti. Bukankah Tuhan bisa melakukan dari tiada menjadi ada? Saya diingatkan ini, semakin kamu merasa tidak punya apa-apa, semakin kamu merasa tidak berdaya lagi, hanya Tuhan saja yang bisa tolong. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tapi pada saat engkau masih merasa kuat, pada saat engkau masih bisa muter sana, muter sini, ngatur sana, ngatur sini, maka kuasa Tuhan itu tidak menjadi sempurna. Saya lihat ini, waduh 5 roti, 5.000, 7 roti, hanya 4.000, 1 roti. Wah, dan mereka ini kan hanya 12 tambah 1, hanya 13 orang. Tapi ketidakpercayaannya murid-muridnya ini loh. Makanya tadi lagu yang dinyanyikan, lagu yang pertama tadi, yang kita perlukan itu adalah kekuatan dari Tuhan dan hati yang percaya. Ini dahsyat saudara. Ini luar biasa. Jadi tidakkah kamu ingat lagi? Dia ingatkan. Sekarang ini Tuhan juga ingatkan kepada siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tidakkah kamu ingat lagi bahwa Tuhan pernah tolong engkau dalam hal apa? Saudara sendiri yang tahu. Dan hal yang sama pagi hari ini. Yesusmu, Yesusku, Allahmu, Allahku belum berubah. Dulu dia tolong, sekarang bisa dia tolong engkau. Bahkan melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Melebihi dari apa yang kau harapkan. Glory buat Yesus, haleluya. Itu yang kedua. Sekarang mari kita yang terakhir. Yang terakhir Yosua dan Kaleb. Saya baca Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara kasih, saya mau cerita kepada saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa suruh bangsa Israel yang 12 suku itu, kepala-kepalanya mengintai tanah Kanaan. Sebelum kita masuk ke tanah Kanaan, intai dulu. Maka apa yang difirmankan oleh Tuhan, Musa langsung lakukan. Ketua-ketua, kepala-kepala dari suku itu dipilih dan mereka suruh mengintai tanah Kanaan. Saudara kasih, pendek cerita, singkat cerita, 40 hari mereka mengintai kota itu. Setelah itu mereka pulang. Setelah itu mereka pulang, yang pertama, kelompok pertama, ada 10 pengintai. 10 pengintai bilang, wah memang subur sih subur, tapi ngeri bener, sana orang makan orang. Bayangin orang makan orang di sana. Dan kami lihat orangnya perawakannya tinggi-tinggi, kami kayak belalang doang. Kecil sekali kita.
dan kotanya berkubu. Mereka punya kereta. Kita nggak mungkin maju. Kita pasti kalah. Ini komentar, ini pendapat, ini respon dari pengintai yang 10 orang. Tapi yang 2 orang Kaleb tadi kita sudah baca. Kaleb bilang sama Yosua bilang sama Kaleb, wow, kami sudah lihat, kami sudah lalui. Memang dahsyat benar, tanahnya subur. Luar biasa. Coba ditampilkan gambarnya. Ternyata mereka waktu di lembah Eskol, mereka ambil satu tandan anggur kayak gitu tuh. Pernah lihat anggur kayak begini? Nggak ada. Ini coba adanya. Satu orang nggak bisa, saking beratnya kayak begitu. Memang luar biasa di sana itu. Anggurnya luar biasa, delimanya luar biasa, buah aranya luar biasa. Hanya di sini disebutkan jangan takut kepada negeri itu sebab kita akan telan habis. Nah, pertanyaan saya, ini Yosua sama Kaleb ini kita maju, kita pasti menang. Kita pasti telan habis mereka karena Tuhan menyertai kita. Saya pikir-pikir, saya cari ini kenapa kok mereka punya iman sekuat kayak begini. Kenapa Yosua sekalipun orang di sana itu kotanya berkubu, sekalipun orang di sana sama-sama mereka lihat orang makan orang. Mereka juga lihat di sana adalah kotanya berkubu, orang makan orang dan mereka kayak belalang. Yosua sama Kaleb juga lihat, tapi apa yang mempengaruhi sehingga Yosua Kaleb kita maju. Kita pasti menang. Kita pasti telan habis. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Berikutnya. Dari mana Yosua dan Kaleb mempunyai iman seperti itu? Kenapa kok dia percaya benar? Kita pasti bisa duduki Kanaan. Kita pasti duduki Kanaan. Pertama saya mau cerita kepada saudara. Karena Yosua sama Kaleb berpikir. Waktu mereka kan sudah dijajah, ditindas selama 430 tahun di Mesir. Dan orang Mesir, Firaun enggak mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka itu yang kerja rodi, mereka yang ngurusin kambing domba, mereka yang bikin batu bata dan sebagainya. Kalau mereka pergi, itu repot orang Mesir, sehingga enggak mungkin diizinkan. Tapi kasih oleh kemurahan Tuhan. Oleh rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang kita enggak bisa pikirkan. Tuhan kasih tulah pertama, air semua, sungai Nil itu semua jadi darah. Semua yang berupa air semua jadi darah. Tapi tetap juga si Raja Firaun tetap bersikeras. Sampai kepada tulah ke-10, saya langsung lompat ke tulah ke-10. Ke tulah 10 karena darah juga si Raja Firaun enggak ini, nyamuk juga enggak, lalat pikat juga enggak, penyakit sampar ternak juga tidak. Akhirnya dia semua anak sulung di seluruh tanah Mesir mati di tengah malam. Semuanya termasuk anak sulungnya Raja Firaun. Bahkan anak sulungnya binatang pun mati di seluruh tanah Mesir. Oleh karena itu mereka akhirnya diizinkan pergi. Yosua, Kaleb lihat itu. Bagaimana campur tangan Tuhan itu, intervensi Tuhan itu luar biasa. Kemudian baru mereka, setelah mereka diizinkan keluar dari tanah Mesir, baru 3 hari. Itu sadar kembali. Raja Firaunnya sadar. Sehingga mereka kejar kembali. Dan di depan mereka itu Laut Tiberau. Laut Tiberau, di belakang ada kereta kuda Firaun. Betapa mereka mengerikannya melihat ke belakang. Mereka pakai kuda, pakai tombak, pakai lembing. Mereka ketakutan luar biasa. Ada hampir 3 juta orang Israel.
Sementara di depan Laut Tiberau, di kiri kanan padang gurun, nggak lari ke sana pasti kelihatan, lari ke sini pasti kelihatan. Saudara kasih dengarkan baik-baik. Waktu saya ingat ini, yang menyertai mereka kan ada tiang awan, tiang api. Pada saat ada musuh di belakang, dengarkan baik-baik. Tiang awan itu pindah ke belakang. Pindah ke belakang sehingga orang Firaun itu enggak lihat lagi mana orang Israel. Karena tiang awan itu membatasi, tiang awan itu memagari, tiang awan itu kayak perisai. Kemudian di depan Musa angkat tongkat. Tuhan bilang angkat tongkat. Sehingga laut Tiberau terbelah dua. Mereka jalan semua 3 juta, bayang 3 juta sama kambing dombanya nyebrang. Udah nyebrang seluruhnya. Ini tameng tadi, tiang awan tadi kembali ke atas orang Israel. Sehingga orang Mesir ini, Raja Firaun lihat jalan itu di tengah-tengah laut itu jalan. Mereka masuk ke dalam dan air menjadi satu. Mereka terkubur di situ. Saya waktu bayangkan ini Yosua sama Kaleb mikir. Udah mengerikan kayak begitu aja. Tuhan tolong. Sudah sengeri kayak begitu. Bayangin, orang Israel ini nggak ada senjata apa-apa. Sementara mereka bawa senjata, mereka berkereta kuda, pakai tombak. Sangat mengerikan kasih. Tapi itu saja cara Tuhan punya banyak cara untuk melindungi umatnya. Itu tiang awan membatasi mereka. Begitu mereka nyeberang. Wow, dan ini mereka ingat akan pertolongan Tuhan yang dahsyat ini. Nah udah mereka menyeberang kasih oleh kemurahan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Mereka udah kehabisan air. Bayangin udah 3 hari. Emangnya satu orang berapa liter bawa? Di Elim ketemu mata air, pahit lagi. Waktu diberikan ke anak-anak langsung muntahkan, pahit pak, pahit ma. Coba air pahit saja, Tuhan bisa rubah menjadi air manis. Kehidupanmu yang pahit, Tuhan bisa rubah menjadi kehidupan yang manis. Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, saya nggak bisa bayangkan kasih 3 juta orang. Air berapa liter? 1,5 liter satu orang. Di padang gurun barangkali 2 liter satu orang. Karena panas luar biasa. Kalau 2 liter kali 3 juta. 6 juta liter dari mana? Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhanmu, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Air pun disediakan selama 40 tahun. Yang dahsyatnya lagi, di sana restoran juga belum ada. Mau makan di mana? Tuhan kirimkan roti mana? Luar biasa. Tuhan kirimkan roti mana tiap pagi. Mereka bisa ambil sesuka mereka. Sekenyang mereka, ambil tiap hari. Saya bayangkan Tuhan itu kok dahsyat benar luar biasa. Sehingga mereka enggak usah bercocok tanam. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Karena ini rancangan Tuhan. Saudara dipanggil menjadi anak Tuhan. Tuhan punya rencana atasmu, jangan takut. Tuhan pasti pelihara. Saudara datang ibadah menyaksikan hari ini. Bukan secara kebetulan, biar saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Betapa Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa memelihara, memperhatikan, peduli kepada umat pilihannya. Bayangin tuh. Selesai sampai di situ. Dasar ini orang Israel, orang Yahudi ini keras kepala. Masa makan mana melulu ini? Mana daging? Kita di Mesir daging. Suka kita. Sini mana daging ini Musa? Harun, mana daging ini?
Saya nggak bisa bayangkan waktu saya baca firman Tuhan. Ada angin. Dikirim itu burung puyuh. Burung puyuh bisa berkumpul di dekat kemah mereka. How can it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagi Tuhan apa saja bisa dia bikin lakukan. Nggak masuk akal. Itu namanya mujizat. Burung puyuh dikirim oleh Tuhan. Sampai mereka sehari, 2 hari, seminggu, 40 hari, 30 hari. Makan burung puyuh terus. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Dengarkan baik-baik. Yosua Kaleb mengingat yang sudah-sudah, pengalaman yang Tuhan lakukan atas mereka yang sudah-sudah. Mereka lihat pertolongan tadi demi pertolongan, perlindungan demi perlindungan, pemeliharaan demi pemeliharaan. Oleh karena itu dia percaya kita pasti menang. Kita maju, kita pasti merebut Kanaan. Ini dasarnya saudara kasih. Oleh karena itu hari ini, ke depan ini kita ya mulai kita optimis. Karena sekarang semua orang sudah pada ekonomi menggeliat. Tapi ada pihak-pihak yang lain juga bilang akan ada gelombang ketiga, gelombang apapun namanya. Saudara nggak usah takut. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Lihat pengalaman yang sudah-sudah. Banyak yang tidak masuk akal. Pemeliharaan Tuhan terhadap saudara, terhadap saya pun. Dan pemeliharaan Tuhan yang sama, yang engkau tidak pernah pikirkan, yang engkau tidak tahu. Tapi Tuhan banyak cara. Pada saat kita nggak ngerti, tapi Tuhan banyak cara untuk menolong saudara. Kayak seperti ini tadi saya waktu bayangkan. Waktu Firaun datang beserta dengan tentaranya, tentara yang terlatih. Dan sementara di depan ada Laut Tebrau, mereka ini udah ketakutan. Terbayang gak saudara? Tiang awan itu nutupin begini nih. Gak kebayang. Saya gak kebayang. Dan saya waktu baca ini, kasih saya terharu dan kagum sama Tuhan. Bayangin di tiang, saudara kalau di padang gurun di siang hari panasnya luar biasa. Tuhan adakan tiang awan, biar mereka tidak kepanasan. Untuk 3 juta orang bukan 1-2 orang. Coba, malam hari dinginnya luar biasa. Dan ada kalajengking, ada ular. Tuhan adakan tiang api. Terang benderang, panas. Saudara banyak hal yang kita nggak paham. Tapi betapa Tuhan itu memelihara, peduli kepada umat pilihannya sampai diadakan seperti begitu. Ke depan ini hal yang sama. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Apakah 1, 2, 3, saya banyak sekali ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya kayak apapun kesulitan ke depan ini, kayak apapun giant, raksasa di depan ini, masalah besar kayak apapun di depan ini. Kalau dulu Tuhan tolong, kalau dulu Tuhan pelihara, kalau dulu Tuhan lindungi, kalau dulu Tuhan buat jalan, sekarang juga Tuhan buat jalan. Tuhan buat jalan. Bagi saudara, bagi saya, tangkap ini saudara, tangkap ini. Dan ini yang saya pernah cerita kepada saudara mungkin berkali-kali. Bahwa April tahun yang lalu di jam 2 pagi. Ini yang Tuhan berikan kepada saya. Saya melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, aku purba bisa lakukan seperti ini kepadamu. Dan itu saya alami sampai sekarang ini. Saya alami dahsyat luar biasa. Kadang-kadang kok cara Tuhan kok ajaib. Hal yang sama, saya rindu. Tuhan pelihara saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, mujizat demi mujizat terjadi di hidup saya. Saya rindu semua jemaat juga rasakan hal yang sama. Engkau akan rasakan sama. Saya pernah cerita kepada saudara bahwa orang nyewa rumah saya jam 10 hari Sabtu.
Baru selesai barangnya, mulai hari Kamis dipindahin. Jam 6.30 malam orang Inggris masuk ke dalam. Belum dicat. Rumah itu pernah disewa 7 tahun. Enggak dicat, orang masuk. Itu enggak bisa, enggak kepikir. Biasanya kan harus cat dulu, harus begini. Enggak. Pergi orang, masuk ke dalam. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang saya alami. Saudara juga bisa alami. Saudara bisa alami. Bahkan begini, saudara kasih. Kesaksian-kesaksian. Dengarkan nih. Saudara nanti bisa baca di Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 10. Bisa ditampilkan? Oh, enggak bisa ditampilkan ya. Wahyu 19 ayat 10. Paling belakang gini, kira-kira gini. Kesaksian-kesaksian itu merupakan nubuatan bagi saudara dan bagi saya. Dengarkan ini. Apa yang saya ceritakan ini, yang dialami oleh bangsa Israel itu bisa jadi nubuatan bagi saudara. Bahwa saudara juga bisa alami dahsyat kayak begitu. Kesaksian-kesaksian yang nyata itu jadi nubuatan bagi saudara. Nubuatan bagi saya. Saudara pegang itu. Anggap ya orang Israel aku ngalami, aku juga ngalami. Pak Purba ngalami, saya juga ngalami. Itu nubuatan bagi saudara. Tangkap itu, pegang itu. Puji Tuhan. Saudara kasih WL Singers maju ke depan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini. Bahwa pengalaman-pengalaman yang indah. Yang engkau pernah alami. Yang sudah lewat, yang sudah berlangsung. Hal yang sama Tuhan bisa lakukan sekarang ini. Kepada saudara. Oleh karena itu jangan lupakan segala kebaikan Tuhan atas hidupmu. Jangan lupakan segala pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupakan, ingat terus itu pada saat engkau butuh sesuatu, ada masalah di depanmu. Ingat bahwa engkau pernah ditolong Tuhan, sekarang juga bisa Tuhan tolong saudara. Saudara, apa bisa bela? Tuhan pasti bela. Gereja kita pernah diberkati berlimpah-limpah. Gereja kita juga bisa diberkati berlimpah-limpah sekarang ini. Saudara tangkap itu. Saudara tangkap itu. Saudara tangkap itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ajaib. Pemeliharaanmu sempurna. Pemeliharaanmu sempurna, nggak bisa kayak kami bayangkan. Bagaimana engkau menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesuatu yang tidak mungkin. Ada tiang awan, ada tiang api, melindungi, menyertai mereka selama perjalanan. Tuhan sediakan roti mana? Tuhan sediakan air. Oh Jesus. Engkau luar biasa. Rasanya tidak mungkin Daud menang dengan Goliat. Tapi Daud ingat bahwa dia berkali-kali menghadapi singa, berkali-kali menghadapi beruang. Tapi Tuhan menyertai dia. Maka hal yang sama dia percaya menghadapi Goliat juga Tuhan menyertai dia dan dia pasti menang. Dia ingat yang sudah-sudah, yang Tuhan pernah tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Pada saat firman Tuhan tadi disampaikan, ada nancep dalam hati saudara. Ya Tuhan, aku percaya Engkau pasti tolong saya. Kalau bangsa Israel Engkau tolong, sekarang juga Engkau tolong saya Tuhan. Kalau dulu, katakan kepada Tuhan, kalau dulu dia pernah tolong saudara, sekarang juga Tuhan yang sama bisa tolong kepada saudara. Kalau itu nancap dalam hatimu, taruh tangan kananmu di dadamu. Dengan iman,
Kasih tahu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa, Engkau dulu tolong aku. Sebutkan pada saat apa. Katakan kepada Tuhan, dan sekarang Engkau Tuhan yang sama belum berubah. Engkau bisa juga tolong aku sekarang. Jesus. Dengar seruan umat pilihan-Mu saat ini. Mereka taruh tangan kanannya di dadanya dan mereka sudah berteriak dalam hati kepadamu. Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan, Engkau pernah tolong mereka. Dan firman-Mu kami dengar hari ini, firman-Mu adalah benar, firman-Mu itu ya dan amin. Terjadi kepada orang yang meletakkan tangannya di dadanya. Terjadi apa yang kau harapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat pilihan-Mu di gereja di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa firman Tuhan ya dan amin. Di dalam nama Yesus, haleluya. Makasih Tuhan, kami berdoa. Syafaat buat negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur PON 20 sudah berjalan dengan sukses, dengan baik. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Banyak orang terheran-heran. Banyak orang pesimis, tapi oleh doa anak-anak Tuhan, maka semuanya berjalan dengan baik. Dan sudah selesai ditutup kemarin tanggal 15. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami mengucap syukur, COVID sudah mulai berangsur-angsur, tambah lama tambah baik. Dan sekarang ekonomi sudah mulai berjalan dengan baik. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Kami lepaskan salam buat bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang diberkati. Kami dengan sungguh-sungguh berdoa buat Presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Pakai mereka, berikan roh dan hikmat kepada mereka. Berserta seluruh jajaran sampai paling bawah. Untuk memimpin bangsa yang besar ini kepada negeri yang akan diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa buat jemaat di tempat ini yang sakit sembuh. Yang mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang tadi engkau doakan, engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bisnis Tuhan bukakan pintu-pintu bagi mereka. Palang-palang pintu yang selama ini menahan berkat kepada jemaat di tempat ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima berkat dari Tuhan. Pulanglah saudaraku yang kekasih ke rumahmu masing-masing. Terima berkat dari Tuhan. Dan yang di rumah juga angkat tanganmu. Terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Berkat yang pernah diterima Daud. Berkat yang pernah diterima umat Israel. Berkat yang berkali-kali hambamu terima. Mengalir kepada jemaat di tempat ini. Terjadi atas jemaat di tempat ini. Percaya kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkat yang sama mengalir atasmu. Ke depan ini, hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi sesama, di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin, 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 amin. Glory, haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.